Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke. Gimana baliknya? Alhamdulillah sehat. Semangat, Bu. Semangat. Ini yang calon GP nih, yang harus semangat. Iya dong, harus semangat. Semua juga harus. Ibu, ini Bu, saya teh ada Gimana? tugas. Tugas di calon guru penggerak. Tugas demonstrasi kontekstual tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Ibu kan sudah lama nih menjadi kepala sekolah. Baru 3 juga belum, 3 tahun juga. Ya, Masih setidaknya belajar. sudah ada pengalaman ya, Bu Ya, ya. sedikit sih. Nah, di sini saya mau ini Bu, mau Gimana? berbagi pengalaman. Mau berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan yang pernah Ibu hadapi gitu ya. Jadi gini, saya mau nanya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak sih Bu, Ibu mendapatkan sebuah kasus di mana kasus itu Ibu harus mengambil sebuah keputusan yang menurut Ibu ini sama-sama baik? Sering sih. Tapi kalau ditanya kayak begini mah, kayaknya suka banyak ya Bu ya? blur gitu. Banyak memang kejadiannya. Seperti salah satunya masalah PIP aja. Di SD kan ada PIP yang gitu. bantuan itu ya Bu ya? Iya. Ternyata kan kita yang diajukannya semua siswa. Iya, betul. Tapi kan kalau turun ya yang menentukan kan yang dari sana. Hanya orang-orang tertentu gitu Bu ya. Dari sana, dari pusat. Nah, yang dilematisnya itu gini. Oh, jadi di sini Ibu dilema gitu ya? Ada yang layak dapat, tidak dapat. Iya, betul. Ada yang tidak layak, orang mampu gitu ya. Tapi malah dapat. Nah, di situ kan kita dilematis. Betul. Sedangkan itu sudah turunnya seperti itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hanya bisa menerangkan saja. Ini sudah diatur dari sananya. Iya. Oke, jadi di sini dari permasalahan ini, kasus ini, Ibu merasa dilematis gitu ya? Kan kasihan. Iya, yang harusnya dapat gitu. nggak dapat, yang dianggap sudah mampu, mapan, malah dapat. Iya, ibarat anak ini, anak yang sudah kenyang dikasih lagi, anak yang kelaparan nggak dapat. Iya, gitu. Betul. Nah, ini Bu, dari kasus seperti ini ya Bu ya, apa sih yang bisa Ibu lakukan agar Ibu bisa mendapatkan keputusan yang tepat? Ibu kan tadi dilema nih, yang ini dapat, yang ini enggak gitu ya. Nah, keputusan yang supaya Ibu tepat gitu ya, bagaimana? Ya, kami melakukan terobosan seperti ini gitu kan. Itu semua anak kan sudah terdaftar, terdata. Jadi setiap itunya episodenya kan ada pengajuan. Pasti diajukan. Nanti ada penambahan, nanti mungkin tahun depan yang tadinya tidak dapat menjadi dapat, mudah-mudahan. Jadi Ibu ada pengajuan gitu ya, yang tadinya tidak dapat supaya dapat. Jadi tetap ada rutinitas diajukan pada kalau sudah diminta data ya secepatnya. Ya seperti itu. Nah, kemudian Bu nih, dari kasus yang Ibu hadapi ini gitu ya, apakah ada orang yang melibatkan Ibu gitu? Atau yang membantu Ibu untuk melibatkan mengambil keputusan tersebut? Pasti. Kan kita sudah pada tahu ini tidak ada rahasia di antara kita kalau tentang kerjaan kan. Transparan jadi, Bu ya. Jadi kan kita pasti ada pembahasan, baik itu secara khusus maupun obrolan juga gitu dengan tim pengajar di sini. Jadi didiskusikan gitu stakeholder yang ada di sini terlibat semua. Bahkan mereka ya kadang-kadang sama keluhannya, kasihan ya ini ya mudah-mudahan. Jadi akhirnya berbentuk doa juga dikeluarkan. Dan bahkan ada orang tua yang suka datang kan ke sini, ini gimana anak saya tidak dapat gitu ya. Sabarlah ya Bu, semua juga nanti diajukan. Bahkan kemarin juga diajukan, mungkin belum terpilih, begitu saja. Jadi Ibu di sini melakukan diskusi ya Bu ya, bersama rekan di sini ya, bagaimana baiknya gitu. Apalagi kan diinikannya sama OPS gitu, di-update-nya, di-upload-nya semua data jadi siswa. Jawabannya sama ketika ada orang tua yang bertanya, kenapa ya anak saya tidak mendapatkan atau saya tidak dapat. Jadi jawabannya sama karena Ibu sudah melakukan diskusi gitu Bu ya. Jadi lebih ke melibatkan guru di sini ya, rekan kerja di sini. Oke. Nah Bu, itu kan
permasalahannya kasusnya mengenai dilema, Bu ya. Nah, bagaimana dengan permasalahan dengan bujukan moral, Bu? Di sini kita tahu di sisi lain menyangkut dengan aturan, tapi Ibu harus memberikan keputusan dengan melibatkan orang banyak. Nah, seperti itu Ibu pernah tidak mengalami kasus seperti itu? Iya. Pernah ya? Pernah. Seperti kita kan punya tata tertib. Itu kan udah merupakan suatu aturan. Ya, kalau tata tertib. Seperti anak kami, anak sekolah kami, anak didik kami, semua kan sudah diatur dari mulai kelas 1, sudah berpakaian seperti ini. Kalau hari ini, kalau hari Selasanya pakai ini, pakai ini. Jadi ada jadwal pemakaian seragam juga. Kemudian ini di seragam utama yang merah putih, biasanya kan anak pakai atribut. Apalagi di SMP suka kelihatan. Nah, di sini di sekolah kami masih ada pendapat dari orang tua itu. Jadi kalau SD itu pirage sekolah SD. Jadi menganggap sepele gitu ya. Jadi pendidikan dasar itu jadi belum ada apa-apanya mungkin dipandang, karena ada kejadian seperti ini. Selama jadi siswa di sini bajunya dekil, kucel, bahkan ya atributnya nggak ada. Begitu anaknya masuk ke SMP, ribut ke sini, datang mau beli atribut SD. Lucu sekali kan, ya, lucu sekali. Padahal itu, nah, jadi masukan bagi saya pribadi juga bagi guru-guru. Ya itu juga suka dibahas kalau kebetulan sedang ada kumpulan dengan orang tua kan. Nah, itu juga dibahas. Jadi jangan sampai menganggap aturan yang ada di sekolah di SD itu dianggap tidak ada apa-apanya, sepele gitu. Karena saya sampai menerangkan gini, ijazah SMP tidak akan terbit tanpa memiliki ijazah SD. Maka tolong hargai pendidikan dasar ini. Gitu. Sampai seperti itu. Wah, luar biasa. Mantap. Jadi di sini Ibu lebih ke aturan dari atribut ya, Bu ya? Lebih ke aturan atribut yang dipakainya. Peraturan kecil aja yang ada di sekolah saya. Oke, Ibu. Nah, dari kasus tersebut nih, Bu ya, setelah Ibu misalnya mau mengambil keputusan, pernah tidak nih Ibu terpikir, aduh, keputusan yang saya ambil itu tepat tidak ya? Aduh, keputusan yang saya ambil itu benar nggak ya? Nah, pernah nggak sih Bu Pasti berpikir ke arah situ? Namanya juga menghadapi orang tua, menghadapi anak. Bahkan kan kalau kita aja sebagai guru, ada istilah belajar 1 jam atau 1 malam lebih cepat dari siswa kan, seperti itu. Betul. Walaupun kita sudah melotok ilmunya yang akan diajarkan, tapi suka ada persiapan kan, seperti itu. Sama, saya juga seperti itu. Walaupun besok ini yang mau rapat dengan ini apa yang kan kita bahas dulu. Oh, tepat nggak kalau saya mau mulai bicaranya seperti ini? Pasti dipikir. Jadi lebih dipikir dulu gitu ya. Dipikir dulu. Bahkan kalau sudah pun dilaksanakan, tadi ada lihat pandangan matanya yang serius. Oh, berarti patah saya mau ngomong saya gitu teh. Jadi untuk perintisalah kesananya jangan kejadian lagi seperti itu gitu. Tapi ada yang hare-hare ya orang tua teh acu tak acu gitu. Oh, berarti saya ngomongnya apa kurang menarik? Apa saya kurang tepat ya berbicara ini gitu. Itu ada. Jadi ada. Jadi itu sebagai bahan refleksi aja untuk kedepannya gitu. Wah, mantap Bu. Nah Bu, kemudian ini nih, untuk pengambilan keputusan itu kan ada prinsip-prinsipnya ya. Yang pertama prinsip berbasis peduli atau bisa dikatakan sebagai care based learning thinking ya. Kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking ya. Kemudian yang ketiga berbasis hasil akhir atau end based thinking. Nah, dari ketiga ini biasanya yang sering Ibu gunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang mana nih Bu? Sebetulnya mah kalau ketiga keputusan itu pasti digunakan semuanya. Cuman mungkin porsinya yang berbeda disesuaikan dengan situasi yang dihadapi mungkin. Tapi tadi yang seringnya aja, yang lebih menonjol. Bukan sering ya, tapi tadi berdasarkan kasus yang kita ungkap tadi seperti tadi di awal tentang PIP gitu. Pasti itu lebih ke yang awal. Ke rasa peduli. Pasti. Rasa peduli kan karena kita peduli terhadap apalagi anak yang benar-benar membutuhkan ini tidak dapat ya. Jadi pasti ke arah sana. Tapi sebetulnya mah kolaborasi ketiga keputusan itu harus diambil tiga-tiganya. Cuman untuk kasus yang tadi diceritakan di awal cenderung ke
berbasis peduli, Peduli. gitu ya. Oke, baik. Jadi mantap. perasaan itu mah. Lebih ke hati. Gitu. Oke, luar biasa nih. Nah, Bu, kira-kira nih strategi apa yang bisa mengambil keputusan Ibu sehingga keputusan tersebut yakin nih keputusan saya ini tepat. Nah, strateginya apa sih, Bu? Pasti strateginya itu dikaitkan dengan pengalaman. Pengalaman, iya. Karena sesuatu walaupun ilmu itu didapat sekarang, tapi biasanya dihubungkan dengan pengalaman. Seperti kita aja akan mengajar kan, Iya, betul. ada awalnya itu ada apa ya, pretest ya. Jadi ingin melihat asesmen awal gitu, ingin melihat kemampuan anak di awal itu seperti apa. Jadi nanti dikaitkan dengan yang akan diajarkan seperti itu aja. Berarti saya pun kalau mau mengambil keputusan dengan tadi istilahnya itu strategi kan, ya, strateginya itu pasti dikaitkan dengan pengalaman. Oh ini gimana nih kasus seperti, bahkan kadang-kadang saya berpikirnya dulu kalau ada kerumitan waktu masih ngajar di kelas ya, oh kalau anak seperti ini teh sama guru saya seperti ini kan, pernah ada kasus kehilangan apa misalnya, kan ada guru dulu mah pegang ini kapur, dioper ya, tapi kalau patah, nah itu berarti itu yang kalau ini bertambah panjang si kapurnya itu bukan patah ya, tambah panjang berarti dia yang punya dosa, padahal itu hanya tipuan saja sebenarnya. Nah anak yang punya dosa itu tiba-tiba dipatahkan kan, nah karena itu takut ketahuan. Nah, seperti strategi kayak gitu. Kalaupun ada kasus sekarang misalnya sudah di sekolah, pasti akan melihat oh dulu kepala sekolah saya seperti ini. Kalau jadi lebih ke pengalaman ya Bu ya. Oke, luar biasa. Pengalaman terus dengan masukan-masukan yang sekarang. Jadi dipadukan ya. Oke, mantap, luar biasa Ibu. Aduh, terima kasih banyak. Ini sudah berbagi pengalaman ya Bu. Bukan berbagi pengalaman, ini malah merasa dicongak sih. Soalnya tiba-tiba kayak gini, terus pengalamannya juga belum ada, terus berjalannya juga masih raba-raba. Harusnya mah segala sesuatu ada terus ya yang membina itu gitu. Betul. Memang ada sih sekarang Bapak Pengawas membina, tapi perasaan masih kurang gitu. Ya kan namanya juga pengalaman Bu ya, atau perjalanan gitu kan. Memang sebetulnya setiap orang itu merasa matang gitu ya. Kalau matang saya mah merasa matang itu ketika orang tersebut terus menerus untuk meningkatkan kedewasaannya gitu ya, dari berbagai pengalaman, cerita-cerita, sharing-sharing misalnya. Nah itu juga kan dapat membantu untuk pendewasaan seseorang. Betul sekali. Ya. Nah di sini saya ucapkan terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa kalau kurang puas ya. Maaf Bu, kalau kurang puas karena ya bagaimana ya Bu ya. Seperti ini aku ya. Ini dari GP ada masukan ke kami pengalamannya dibagikan. Oh iya siap, insya Allah ilmu-ilmunya karena kami ya, tidak mengalami seperti yang dialami Ibu sekarang. Gitu, siap. Oke, mantap, luar biasa Bu. Sehat-sehat Bu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.